Menjelang penerapan new normal, gugus tugas COVID-19 memberikan kemudahan bagi pengguna jasa penerbangan. Warga yang ingin berpergian menggunakan pesawat hanya cukup membawa hasil tes kesehatan seperti rapid test atau PCR dan tiket. Kebijakan gugus tugas itu membuat animo pengguna jasa penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang kembali meningkat. Penumpang domestik terlihat antri di pintu keberangkatan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Selasa 9 Juni 2020. Berdasarkan surat edaran gugus tugas COVID-19 nomor 07 tahun 2020, penumpang pesawat tak lagi harus menunjukkan surat tugas atau surat pengantar. Pemeriksaan dokumen di bandara pun tak lagi manual karena dilakukan secara digital. Hal tersebut bisa mengurangi kontak fisik secara langsung. Untuk prosesnya sendiri di dalam Travelation tidak ada yang berubah, jadi tetap harus registrasi kemudian mengupload. Hanya saja ada pengurangan dokumen yang harus diupload seperti itu. Yang sebelumnya, sebelum berlakunya SE07 ini, setelah di aturannya kan ada surat perjalanan dinas, kemudian ada keterangan keluarga sakit atau ada yang meninggal dunia, seperti itu. Nah, dengan dikeluarkan SE07 ini persyaratan-persyaratan itu sudah tidak ada lagi, sehingga minimal yang harus diupload oleh penumpang adalah tiket, KTP, dan juga yang terakhir adalah surat keterangan rapid test ataupun PCR dari instansi yang berwenang. Kalau pengelola bandara itu seperti perubahan seperti lift, apakah harus tidak ada sentuhan, itu seperti apa mekanismenya? Oh, kalau untuk itu kita terus mengembangkan fasilitas-fasilitas sebisa mungkin kita itu contactless, jadi tidak ada sentuhan dari tangan ya, karena memang penyebaran penyakit atau penyebaran COVID-19 ini adalah melalui tangan. Jadi kita coba terus kembangkan dengan mekanikal yang kita menggunakan sentuhan kaki seperti itu. Untuk yang di lift, beberapa bandara kami sudah melakukan inovasi-inovasi untuk lift tersebut. Melakukan perubahan-perubahan prosedur itu mulai dari pre-flight, kemudian in-flight dan post-flightnya. Jadi semua prosedur selain untuk penumpang juga kita peruntukkan bagi pegawai kita, sehingga pegawai kita juga merasa nyaman dan merasa aman dalam melayani penumpang. Banyak hal yang kita lakukan, sebagai contoh kalau untuk pre-flight kita memulai dengan prosedur mengurangi sebanyak mungkin interaksi yang bersentuhan langsung, atau kita menamakannya touchless ya. Jadi kita mengurangi hal-hal yang bersentuhan langsung dengan human gitu. Sebagai contoh boarding pass kita ini kita lakukan dengan mulai menggunakan yang namanya e-boarding pass. Jadi dia lagi dalam bentuk paper gitu. Kemudian bekerja sama dengan Angkasa Pura, seperti yang rekan-rekan sudah lihat juga, kita menggunakan aplikasi untuk melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan. Dan selain ada pilihan buat customer, buat penumpang, jadi selain menunjukkan dokumennya kepada petugas, kita juga menyediakan aplikasi bersama Angkasa Pura yang bisa di-upload dokumennya sebelum penumpang melakukan journey-nya, sehingga itu mengurangi lagi antrian dan mengurangi lagi interaksi. Karena tadi saya sampaikan tantangan buat airline adalah bagaimana meminimalkan risiko kerugian dengan distancing itu, sehingga angka 100% tidak tercapai. Kita mengkombinasikan dengan inisiatif bisnis yang lain. Jadi selain kargo, bagaimana memenuhi kargo belly kita dan mengatur revenue manajemennya di dalam cabin, itu adalah menjadi salah satu inisiatif kita mensiasati.